Nah, di sini otomatis karena kita, bisa daftar PDKT tahap 2, maka batasnya ini adalah untuk pendaftaran itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya. Oke teman-teman, di sini ada kabar gembira dari Kemenpan RB terbaru, yaitu bagi teman-teman yang mungkin TMS pada seleksi PDKT tahap 1 maupun juga belum resume pada pendaftaran PDKT tahap 1 maupun juga pendaftaran CPNS yang tidak lulus seleksi administrasi kemarin ya. Terus nanti teman-teman, siap-siap untuk ancang-ancang ya, login dan juga daftar PDKK tahap 2. Nah, kira-kira mekanismenya seperti apa dan, bagaimanakah cara kita daftar, apakah nanti bisa atau enggaknya? Coba teman-teman cek video ini ya. Nama sebelum kita lanjutkan, di sini sebaiknya teman-teman bagi yang baru pertama kali menemukan channel Kristi P channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika kami mengupdate video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak-kakak semuanya, di sini kita mendapatkan informasi terbaru yaitu dari akun resmi Instagramnya Kemenpan RB ya, yang mana di sini disampaikan yaitu saat ini pemerintah tengah mengakselerasi agar tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database PKN ini memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K periode 2. Nah, di sini teman-teman coba cek ya, di sini, kalau misalkan kalian mungkin termasuk juga, pelamar PPG Prajabatan saat ini mengakses di SSJSN maupun juga mengakses di mapping itu nggak bisa ya, ini di maintenance sampai besok ini ada kaitannya dengan ini teman-teman. Bahwasanya tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K di periode 1 ini bisa ikut periode kedua ya, jadi bisa daftar P3K tahap 2 teman-teman. Yang mana untuk pendaftaran tahap 2 ini adalah nanti sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dan saat ini pemerintah tengah mengakselerasi agar tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi periode yang kedua ya. Nah, tentunya di sini teman-teman kabar gembira bagi kalian yang mungkin kemarin TMS ini ternyata diberikan kesempatan lagi supaya bisa daftar PDKK di tahap 2. Dan berikutnya di sini coba kita lihat lagi, yaitu diminta ya, inilah instansi pemerintah dihimbau segera melakukan konfirmasi pemetaan tenaga non-ASN ya. Dan apa yang dipetakan, itu data yang perlu dipetakan oleh instansi itu adalah yang pertama, non-ASN database PKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, atau TMS pada seleksi administrasi P3K periode 1. Yang kedua, non-ASN database PKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS dan juga non-ASN database PKN yang tidak mendaftar pada periode 1. Jadi, dari 3 kriteria honorer yang, bisa daftar PDKK tahap 2 ini adalah 3 kriteria ini ya. Mana disinilah konfirmasi data non-ASN oleh instansi, itu dilakukan melalui SSJSN paling lambat adalah tanggal 20 Desember ini. Kalau misalkan saat ini saya melihat di, jam saya ya, ini adalah sekarang itu tanggal 20, berarti sekarang ini adalah batas akhir ya untuk instansi itu melakukan, konfirmasi pemetaan tenaga non-ASN bagi mereka yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi ya. Dan sekarang ini kita akan mencoba melihat apakah, di sini dari teman kita itu kemarin di seleksi tahap 1 belum melakukan resume, apakah sekarang sudah bisa melanjutkan ataukah belum ya? Di sini kita masuk ke SSC-ASN, kemudian kita klik di sini, kemudian berikutnya di sini kita klik saja tombol masuk ya. Kemudian kita klik di sini oke, dan berikutnya di sini kita masukkan yaitu nick dan juga password-nya. Yaitu kita masukkan nick, kemudian kita masukkan password, berikutnya kita masukkan kode CAPTCHA yang muncul ya. Nah ini kita isi nick, kemudian password sudah, kemudian kode CAPTCHA ini kita masukkan. Oke, kita login ya. Oke, di sini bisa teman-teman ya. Jadi ini adalah teman-teman, ini adalah contoh dari akun teman di THK 2 dan terdaftar database PKN. Namun di seleksi tahap 1 kemarin ini, tidak melakukan resume karena persyaratannya kurang ya. Nah, tentunya kalau misalkan secara aturan ini kan kalau kita sudah telat kan nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Ini contoh database PKN. Namun di sini untuk penanda database PKN-nya, ini adalah hilang ya. Nomor THK 2-nya juga hilang. Nah ini. Nah setelah di sini kita terbaca nick-nya, kemudian di sini kita mendaftar sebagai P3K teknis ya, karena memang, pada besarnya kita itu ingin mendaftar teknis misalkan. Kemudian kita cek di sini ya, yaitu memilih formasi, dan ini sebagai contoh yaitu teman-teman yang tidak lulus tahap 1 maupun juga yang, tidak resume tahap 1 ini sudah bisa untuk melanjutkan,
pendaftaran PDKK tahap 2. Nah ini, kemudian kita perbaca yaitu PDKK teknis ya. Ini berdasarkan dari di jenis seleksi kan kita pilihnya teknis nih. Kemudian instansi yang ini kita pilih ya. Ini kita pilih instansi yang mana, disesuaikan dengan instansi masing-masing teman-teman. Ini kita pilih instansi masing-masing ya. Nah di sini otomatis karena kita bisa daftar PDKK tahap 2, maka batasnya ini adalah untuk pendaftaran itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya. Ini adalah sebagai contoh bahwasannya sudah bisa untuk melakukan pendaftaran tahap 2 bagi teman-teman yang tahap 1 kemarin ke arah semua. Untuk teman-teman yang mungkin tampilan akun SCSN sekarang ini tidak lulus registrasi, maka dipantau saja. Nanti insya Allah akan segera berubah ya. Tinggal menunggu waktu saja. Kalau misalkan kita lihat tadi di sinkronisasi data dari instansi sesuai dengan perintah dari Pan RB itu adalah hari ini maksimal ya. Nah ini setelah kita pilih teknis, misalkan ya teknis, kemudian provinsinya atau kabupaten kota disesuaikan, kemudian formasinya kita pilih, formasi apa. Berikutnya kita kunci supaya di sini muncul pendidikan, jabatan dan sebagainya ini kita kunci dulu, kita pilih. Dan berikutnya di sini untuk pendidikannya kita sesuaikan. Pendidikan kita itu apa? Nah, misalkan teman-teman itu di sini adalah pendidikannya, ini sebagai contoh ya, ini adalah SLTA. Maka akan ditunjukkan, yaitu dengan ijazah atau pendidikan SLTA ini, maka jabatan yang bisa dipilih itu apa? Nah, jabatannya ini adalah untuk SLTA itu di chapter, itu adalah operator layanan operasional dan juga pengadministrasi perkantoran ya. Nah ini, kita coba pilih yang ini ya. Kemudian nanti kita akan ditunjukkan untuk lokasi kerjanya. Nah ini, lokasi kerja. Ini ada di lokasi kerja 1, ini lokasi kerja 1, lokasi kerja 2, ini formasinya ada 10 ya. Jadi ada 10 kebutuhan nih di bagian umum. Kemudian berikutnya di sini ada yaitu di ini 1. Ini ada 4 kebutuhan. Maka di sini teman disesuaikan ingin mendaftarnya di mana. Dan pastikan kalian ingin mendaftarnya di mana itu disesuaikan. Untuk seluruh persyaratan dan juga pusat informasi secara resmi, silakan berkunjung pada website instansinya masing-masing ya. Jadi di sini sebagai contoh saja, nanti silakan mengacu pada instansi masing-masing ya. Untuk melakukan pendaftaran termasuk juga untuk pengisian riwayat, kemudian juga untuk unggah dokumen. Dokumen itu kan ada surat pernyataan, kemudian ada surat lamaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga seluruhnya disesuaikan dengan aturan maupun juga format yang diberikan oleh instansi masing-masing teman-teman. Dan berikutnya di sini setelah kita memilih formasi ya dengan ijazah ini jabatannya apa, lokasi apa, maka berikutnya untuk pilih yaitu lokasi tesnya. Nah ini kalau misalkan teman-teman kebetulan kita di Jawa Barat ya kita bisa pilih di Jawa Barat. Oke di sini, oke coba ada nggak nih Jawa atau mungkin yang ini ya Youth Center Spot Akademik ya disesuaikan saja ya teman-teman di daerah masing-masing. Kemudian di sini kita isikan yaitu nomor ijazah dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjutkan pendaftaran. Jangan lupa mengunci formasi ini dengan cara masukkan captcha kemudian klik selanjutnya. Demikian ya, salam sukses untuk kalian.